manajemen sumber daya manusia sudah mulai mengemuka dalam ilmu manajemen sejak tahun 1960-an. Isu SDM semakin penting saat ini karena berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa manusialah sebagai salah satu unsur sumber daya di dalam perusahaan yang dapat melakukan pembelajaran dan perubahan. Sumber daya manusia juga diyakini oleh Kaplan dan Norton tahun 1996 sebagai salah satu pendorong kinerja atau performance drivers yang akan menunjang keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian keputusan terintegrasi tentang hubungan kepegawaian yang mempengaruhi efektivitas karyawan-karyawan dan organisasi-organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi dan untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia adalah peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja dan perkiraan kompetensi yang dibutuhkan dari tenaga kerja tersebut, serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Untuk melengkapi kegiatan perencanaan sumber daya manusia, perusahaan harus melaksanakan, yaitu yang pertama, analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah penelaahan terhadap suatu jabatan. Yang kedua yaitu spesifikasi jabatan, mencakup persyaratan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik psikologis apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan untuk menempati suatu jabatan. Yang ketiga yaitu uraian jabatan. Uraian jabatan adalah memberikan rencana mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu jabatan, sehingga akan memudahkan pemegang jabatan dalam mengenali tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Proses manajemen sumber daya manusia. 1. Perekrutan tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Perekrutan tenaga kerja dapat dilakukan melalui promosi dari dalam perusahaan sendiri, internal recruitment, maupun perekrutan yang berasal dari luar perusahaan, external recruitment. 2. Pemilihan tenaga kerja atau seleksi, yaitu suatu proses mengevaluasi dan melakukan pemilihan kandidat tenaga kerja yang paling memenuhi syarat dari sekumpulan pelamar untuk suatu jabatan tertentu. Proses seleksi yang dilakukan perusahaan ada 5 tahap, yaitu 1. Seleksi lamaran, 2. Pengujian calon tenaga kerja, 3. Wawancara, 4. Pengecekan latar belakang dan referensi, 5. Pemeriksaan jasmani. 3. Pengembangan tenaga kerja. Pelatihan atau training, suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pengembangan atau development, untuk meningkatkan keahlian konseptual atau conceptual skill dan pengembangan pribadi atau personal development. Pembelajaran atau learning, suatu kegiatan di mana seorang individu memperoleh keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang akan mendatangkan perubahan secara relatif permanen dalam perilakunya. 4. Pemeliharaan tenaga kerja. Agar tenaga kerja dapat terus-menerus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan, maka tenaga kerja tersebut harus diberikan kompensasi yang sepadan atas kinerja yang telah mereka tunjukkan.
Kompensasi terdiri dari dua macam, yaitu satu, kompensasi finansial. Kompensasi finansial langsung, direct financial compensation. Kompensasi ini mencakup gaji, upah, bonus, dan komisi. Kompensasi finansial tidak langsung, indirect financial compensation. Kompensasi jenis ini sering disebut juga dengan tunjangan atau benefits yang terdiri dari tunjangan kesehatan, asuransi, pelaksanaan rekreasi, dan lain-lain. Dua kompensasi non-finansial, yaitu berupa pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Kompensasi non-finansial tersebut dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. 5. Pemutusan hubungan kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya hubungan tenaga kerja. 1. Karyawan yang berhenti dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. 2. Karyawan yang diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. 3. Karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan. 4. Karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau akibat keadaan yang memaksa, force majeure. 5. Karyawan melakukan kesalahan berat. 6. Karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. 7. Karyawan meninggal dunia. 8. Karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. 9. Karyawan dapat diberhentikan dari perusahaan apabila karyawan tersebut memiliki cacat permanen yang menghalangi dia melaksanakan pekerjaannya dengan baik.